Shalom semua saudara dalam merayakan perayaan Natal 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Di orang dipenuhi Roh Kudus itu akan bernubuat. Dan dalam nyanyian daripada Sakaria. Sakaria ketika tidak percaya terjadi bisu dia saudara. Ya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen yang bisu, tidak berani bersaksi. Tidak ada Roh Kudus karena tidak percaya. Tetapi ketika dia obedient, ketika dia menurut, dia tidak memberi nama lain kepada putranya yang ditetapkan oleh sorga. Namanya adalah Yohanes. Artinya yang telah menerima anugerah. Dan firman Allah mencatat nyanyian pujian daripada Sakaria. Sakaria ini memberikan yaitu pujian yang berkata, Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be artinya diberkatilah. Saudaraku, semua orang mengerti konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi memberkati Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, foreign, tidak asing bagi banyak orang. Tetapi firman Allah mengatakan perayaan Natal ini, mari kita memberkati Tuhan. Bagaimana cara memberkati Tuhan? Bukan cuma memuji Tuhan, tapi perhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang asing yang ada di sekitarmu. Dan ketika engkau menyalurkan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Di dalam pujian daripada Sakaria, dia memberitahu yaitu purpose daripada Yohanes waktu dilahirkan. Setiap bapak harus mengajarkan yaitu tujuan hidup daripada putranya. Tidak semua orang bisa lakukan hanya as a father. Memberikan visi, memberikan purpose, dan memberikan yaitu vision kepada anaknya. Apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan dia adalah yaitu memberikan jalan bagi sang raja. Dan bukan cuma itu, dia ingatkan bahwa ini adalah janji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Supaya kita bisa beribadah, supaya hidup dengan benar, dengan penuh kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukan cuma hari Minggu, bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Perayaan Natal saya dimulai yaitu ketika saya dilahirkan kembali, malam Natal tahun 79. Wow, sudah 43 tahun yang lalu saudara. Dan itu masih bergetar dalam dada saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari seseorang yang pemarah, ya, frustrasi dan penuh dengan kemarahan, saya diubah menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Sampai teman-teman manggil saya Mr. Happy, saudara ya. Saya diberi nama di Full Gospel, ada seorang teman beri nama saya Asher. Asher artinya happy, berbahagia. Saudara, orang tidak menghubungkan antara God dengan happiness. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Maria penuh dengan sukacita, Elizabeth, Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Bahkan Sakaria berkata bahwa dia datang untuk melawat kita dari tempat yang maha tinggi. Dan putranya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dari seorang ayah daripada melihat putranya dipakai oleh Tuhan. This is my prayer. Bahwa semua saudara dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa Roh Kudus memberikan sukacita, kebenaran, sukacita, damai secara Roh Kudus, and power, dinamis. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hidupku berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa. God bless you. Have a blessed Christmas. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Ya memang untuk sampai di sini memang harus berputar-putar tadi. Tapi tidak apa-apa. Toh akhirnya sampai ya beberapa kali ya bisa harus putar balik lagi. Ya karena kami tidak tahu jalannya. Ya akhirnya puji Tuhan lah sampai di sini. Tapi untung enggak terlambat lama-lama tadi jam 8 lebih sedikit sampai di sini. Puji nama Tuhan. Nah, satu sukacita menjelang Natal. Ini memang bulan-bulan yang ditunggu-tunggu. Setuju katakan amin. Enggak tahu kenapa bulan Desember ini orang paling suka dengan bulan Desember anak-anak Tuhan. Ya karena perayaan Natal. Ya memang Natal sesuatu yang luar biasa. Tetapi boleh saya katakan ya enggak hanya Natal, sebenarnya Paskah jauh lebih luar biasa.
Iya, kalau tidak ada Paskah kita tidak bisa diselamatkan ini saudara. Tapi nggak mengurangi sukacita tadi pesan gembala Pak Arifin sampaikan bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan cara apa saudara? Kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah bulan ini nggak kebetulan saya juga sudah siapkan khotbah untuk yang di tempat ini. Saya berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ya Tuhan berbicara tentang kerukunan. Ya tema kita kerukunan. Nah kata rukun ini memang mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Kita baca juga ayat tema kita bulan ini Roma 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayo kita sama-sama membacanya. 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kerukunan ini kehendak daripada Kristus sendiri, Kristus Yesus. 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat saya membaca ayat ini, ayat tema bulan ini, ya saya tangkap satu perkataan yang boleh saya katakan ini yang jadi apa ya? Jadi berbicara keras dalam hati saya, berbicara tentang kerukunan. Dan saya percaya hari-hari ini saya katakan bukan hanya di luar yang digembar-gemborkan supaya rukun dalam gereja Tuhan. Karena kita berbicara bagaimana glorify the King through church, the church, bagaimana gereja Tuhan harusnya itu yang jadi sumber inspirasi. Karena Bapak kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus ini berbicara juga 3 jadi 1, ya menjadi 1 dan memang satu kesatuan. Dan ini berbicara tentang kerukunan. Tidak ada yang namanya selisih paham, ya dari ketiganya. Dan saya percaya dari ketiganya ini kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Tadi pujiannya kalau rukun bersama itu seperti apa? Minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan jubahnya turun. Dikatakan di sanalah Allah memerintahkan berkat-berkat tercurah. Tujuh katakan amin. Tujuh katakan amin. Saya melihat jemaat di tempat ini rukun sekali saudara. Ya saya menghadapi proyek yang besar, saya dengar banyak kesaksian dari Pak Sugiharto. Bagaimana perjuangan dan perjalanan pelayanan yang di Rock Malang ini. Tapi ada beberapa jemaat yang memang solid sekali. Dan itu membuat saya wow, itu inspirasi saya. Dan itu untuk menyatukan di tempat kami itu tidak mudah. Ya, dan dari kerukunan itu menghasilkan tempat yang baru. Luar biasa, saya katakan wah ini proyek gede banget ini. Kalau enggak, karena jemaat yang rukun, sulit Tuhan memerintahkan berkat. Karena ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan loh. Gak ada kerukunan, gak ada berkat saudara. Ini jelas. Makanya Tuhan katakan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Ini bagaimana Rasul Paulus berkhotbah di jemaat di Roma. Dikatakan rukun itu penting. Setuju katakan amin. Ya maaf suara saya agak serak saudara. Mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu suara saya hilang. Gak tahu hari Minggu pagi ini. Saya katakan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Keluar suaranya saudara. Iya maaf rodok serak-serak basah enggak apa-apa. Tapi jelaskan perkataan saya saudara. Sampai di belakang jelas mendengar suara saya. Iya puji nama Tuhan. Mungkin nanti sesekali ada batuk-batuk sedikit saya minta maaf sebelumnya. Saya enggak tahu kenapa. Ya saya sih badan saya sehat enggak ada apa-apa. Tapi suara saya hilang mulai hari Rabu. Saya katakan Tuhan ini kenapa ya saya enggak pilek saya enggak batuk. Ya baru terakhir Sabtu kemarin agak ada batuk sedikit aja. Iya karena ini kering saudara, jadi agak seraknya itu saudara. Tapi pagi hari ini saya bersyukur Tuhan keluarkan suara untuk di tempat ini. Saya juga berpikir Tuhan ya aku khotbah ya apa Tuhan ngomongin serak enggak karu-karuan. Hari ini sudah bisa membaik. Nah kata kerukunan ini tidak mudah kita temukan. Maaf saya katakan hari-hari ini orang pada egois semua saya boleh katakan. Mereka lebih fokus kepada dirinya sendiri. Apalagi maaf kalau tinggal di perumahan-perumahan yang elit, sudah tetangga-tetangga tidak ada yang kenal. Betul? Wis urusanmu kamu mau ngapain, mau ngalamin apa, enggak peduli. Iya loh. Padahal kerukunan ini
itu salah satu ciri atau gaya hidup kerajaan Kristus. Setuju, katakan amin. Oleh sebab itu jemaat di tempat ini saya mau bagikan pagi hari ini tentang kerukunan. Nah, saya coba buka kata kerukunan. Rukun akar katanya itu dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya coba cari di situ dikatakan rukun itu baik dan damai. Baik dan damai. Baik masih bisa, mudah. Untuk damai itu butuh usaha yang keras, betul? Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Apalagi dikatakan tidak bertengkar. Loh, ini yang sulit, saudara. Ya toh, loh, saudara kandung aja loh, masih bertengkar. Loh, saya jumpai dan saya melayaninya, saudara. Antara adik dengan kakak, gontok-gontokan. Hanya karena apa biasanya, saudara? Highway. Nah, sangat sulit untuk katakan itu tidak bertengkar, damai, itu bersatu hati, lalu juga bersepakat apalagi. Wow, ini tidak bisa, apalagi kita sudah punya pemikiran sendiri, punya prinsip sendiri. Untuk menyatukan prinsip kita sependapat, sepakat, itu tidak mudah. Saya mengucap syukur saya dilahirkan di keluarga besar 7 bersaudara, saya anak kelima. Dan saya menyatukan untuk kakak yang pertama, kedua, itu berbeda-beda semuanya, saudara. Dan yang paling kecil, dan adik saya yang ke-6 itu juga, wah, bukan berarti kita tidak pernah begini, saudara. Wah, begini terus. Tapi saya mengucap syukur, saya ditempatkan di keluarga, ya puji Tuhan. Semua saudara saya aktif di gereja. Aktif di gereja, aktif melayani semua. Dari kakak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya plan, tapi gerejanya berbeda-beda. Oh, luar biasa, saudara. Iya, ini yang luar biasanya. Sama-sama di pelayanan di masing-masing. Ada di GBPS, ya, ada yang di GKI, ada yang di GPDI, ada yang di GSJA, ada yang di GBIS. Saya di GBI, Rob. Iya. Wow, ini kalau ngomong soal doktrin, saya katakan stop, gak usah ngurusi doktrin deh, saya ngomong begitu. Urusi aja kehidupan kita masing-masing. Saya ngomong keseharian, ayo saling sharing, saya saling menguatkan. Ini tidak mudah, apalagi kalau dalam satu masalah dalam keluarga. Untuk menyelesaikan caranya, ya awalnya berpikir secara rohani menurut prinsip mereka. Ya, prinsipnya kan beda-beda doktrinnya. Ya, tapi saya katakan stop. Kembali kepada firman, saya ngomong begitu. Tidak mudah menyatukan mereka. Untuk jadi sepakat itu tidak mudah. Iya, saya terlupa tadi ayat yang saya tadi pagi waktu saya baca ini, Tuhan kasih sesuatu yang di Kejadian 11 ayat yang pertama. Ini peristiwa tentang Menara Babel. Ya, bisa keluar sedikit ke isi worship. Di Kejadian 11 ayat yang pertama. Kejadian 11 ayat yang pertama. Ini peristiwa Menara Babel, saudara pernah dengar? Ya, ini sekolah minggu pasti tahu. Ini powerful kalau orang yang bersepakat, itu powerful sekali, saudara. Nah, kata sepakat atau dengan kata lain rukun, itu tidak mudah. Makanya Tuhan perlu apa? Mengaruniakan. Memang dikaruniakan kerukunan, tetapi pihak kita, itu yang harus kita lakukan tadi di ayat tadi, harus apa? Satu hati, satu suara, itu yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk kita bisa rukun, butuh satu hati, satu suara. Nah, peristiwa di Menara Babel ini, saya berikan contoh buat saudara bagaimana dari kerukunan itu luar biasa dampaknya. Dari ayat yang pertama dulu, lalu lompat ayat yang keempat. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Ini jelas dikatakan. Ditulis di awal di ayat yang pertama. Ayat yang keempat dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kesepakatan kerukunan ini powerful sekali. Enggak ada yang enggak bisa dikerjakan. Semuanya pasti jadi. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kerukunan ini penting. Dikatakan satu bahasa. Ini berbicara kerukunan. Iya toh. Karena satu bahasa. Makanya Tuhan tahu. Tapi ini dengan tujuan mereka membangun menara Babel. Untuk apa? Kemuliaan diri sendiri. Dikatakan sampai ke langit dan marilah kita cari nama di situ dikatakan. Nah, ini tujuannya salah. Mereka bangun sesuatu yang luar biasa, tapi tujuannya bukan untuk glorify the king, tapi glorify myself. Diri sendiri. Hati-hati, hari-hari ini kita dididik Tuhan ini berbicara tentang glorify. Memang pertama bulan 10 itu kita berbicara melalui saya. Bulan 11 kemarin melalui keluarga. Dan ini kita mulai dari gereja. Ini malah skop yang lebih luas dan sebenarnya katakan ini tidak mudah untuk gereja bisa lakukan. Tetapi saya percaya kalau visi ini disampaikan dan kalau gereja ini bisa melakukannya dan menggenapinya, saya percaya kemuliaan Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Gereja jadi saluran. Yang jadi saluran ya katut saudara. Ya toh, ya kita terima yang namanya saluran kok. Ya kita pasti dilewati. Tapi memang tujuannya bukan untuk gereja kita, tetapi untuk Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, lalu ayat ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, dikacau balaukan. Karena apa? Mereka punya tujuan yang salah. Saya berdoa jemaat di tempat ini hidup rukun. Sama-sama tujuannya cuma satu, mempermuliakan Sang Raja. Setuju katakan amin. Jangan cari kemuliaan diri sendiri. Saat saudara tampil diri sendiri, ya disitulah kehancuran saudara, disitulah letak kejatuhan saudara. Nah, dari visi daripada Rock Ministry sebenarnya, kalau kita belajar, ada yang sudah pernah ikut Kingdom Training atau Rock Journey? Belum ya? Ya, ini ada di pelajaran di Rock Journey yang saya kutip juga saudara. Di sini katakan ada visi daripada Rock Ministry adalah to be representative of Christ Kingdom, menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Dan ciri-ciri atau lifestyle gaya hidup kerajaan Kristus itu yang bagaimana? Yang pertama dikatakan harmonis. Harmoni itu berbicara berbeda-beda tapi bisa jadi enak. Seperti alat musik ini. Bunyinya beda-beda, tapi kalau dimainkan bersama jadi enak. Kalau coba bayangkan cuma drum aja main saudara. Saudara nyanyi diiringi drum. Enak kira-kira saudara? Aneh kan ya. Ya bisa-bisa aja sih. Ya tahu pakai drum mau pakai kaleng pun ya bisa untuk kotekan ya istilahnya. Bisa. Tapi jauh enak ditambahin keyboardnya, ditambahin bassnya, ditambahin gitar. Enaknya gak karu-karuan, ini orkestra, ini harmoni. Jadi berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu. Saya percaya jemaat di tempat ini, ya, ini ada ulasannya. Harmonis itu yang bagaimana? Keselarasan, keotentikan, saling mendahulukan. Kalau kita tidak punya rasa saling mendahulukan, gak akan pernah bisa namanya rukun. Gak bisa. Karena apa? Aku dulu dong. Aku lebih tua, aku yang punya uang banyak, aku yang punya pengaruh besar. Tidak ada yang seperti itu. Orang yang seperti ini nggak akan pernah bisa rukun dimanapun dia ditempatkan. Sebab itu gereja Tuhan harus tangkap ini saudara. Kerukunan itu bukan masalah saya diperhatikan atau tidak. Karena moto kita to be representative. Kita yang menawarkan diri harusnya. Bukan karena aku nggak diperhatikan. Aku nggak didahulukan. Mau minggu depan nggak datang deh. Loh, jemaat di pandangan seperti itu saudara, ada. Hanya karena tak salami loh. Tak salamin, tapi nggak saya lihat. Kebetulan waktu salaman dengan beliau, saya diajak ngomong, oh ya gitu saudara. Dipamiti, ya. Minggu depan nggak datang saudara. Ditelepon sama istri saya. Ya. Loh kenapa kok gak datang? Iya Pak Gem sudah enggak mau perhatikan saya. Loh kaget saya saudara. Aduh
kapan saya tidak perhatikan? Tanya sama istri saya, loh emangnya gak diperhatikannya bagaimana? Iya saya pulang gereja disalami tapi saya tidak dilihat-lihat orang lain katanya begitu. Hai, haleluya, hari gini masih ada yang seperti itu. Lu ada saudara, lu ada di jemaat kami ada. Saya harus ngomong ini saudara. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin. Amin. Tidak ada yang ngaku saudara. Oh enggak, saya percaya di tempat ini semuanya enggak kejar yang namanya penghormatan. Setuju katakan amin. Kita total untuk Tuhan. Nah, dikatakan harmoni itu saling melengkapi seperti orkestra tadi itu. Saling melengkapi. Jadi tidak ada merasa yang aku merasa lebih. Nanti kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Lalu inklusif, memandang positif perbedaan. Itu orang yang harmoni. Jadi perbedaan itu bukan masalah. Perbedaan itu bukan satu gap, tapi perbedaan itu satu kekuatan, saudara. Benar, kalau kita bisa memanfaatkan perbedaan, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Loh saya dengan istri saya, saudara, ini beda banget. Beda banget cara berpikirnya, cara prinsip-prinsip hidupnya, itu beda banget. Tetapi ya puji Tuhan lewat perbedaan itu kami saling menerima, saling melengkapi. Loh awal pernikahan kami saudara, ya setelah Tuhan panggil maminya Joy, hampir 7 tahun, baru saya dikaruniai lagi istri. Dan yang sekarang ini, itu memulai hal yang baru. Gesekannya enggak karu-karuan. Ngomong harmoni ini, sulitnya enggak karuan karena egois masing-masing paling benar gitu loh, minta Aku yang harus dilayani begitu. Wah gesekannya sampai di bulan-bulan pertama itu, belum tahun itu. Tahun pertama itu bermasalah sampai saya ngomong, ayo kita ke Pak Sinambela. Saya ngomong begitu. Saya pikir saya nanti di Pak Jonathan Sinambela, saya pasti dibela, pikir saya begitu saudara. Di sana Jonathan minta maaf. Langsung sudah kita ngomong, istri saya ngomong, saya ngomong. Setelah itu Pak Jonathan gak ngomong banyak-banyak. Jonathan minta maaf. Langsung saudara, ya saya taat saudara karena dia bapak rohani saya. Saya lakukan saja. Lalu dia katakan, ya ini namanya pernikahan. Diingatkan, oh iya, terima satu dengan yang lain. Dengan kelebihan, dengan perbedaan. Tapi dengan perbedaan kalau kita bisa manfaatkan itu jadi kekuatan yang dahsyat. Saling melengkapi. Apa yang saya tidak punya, dia punya. Dia punya sisi yang tegas sekali saudara. Dia orang merah. Ngambil keputusan cepat. Dan berani ngambil. Wis gak apa-apa jalanin aja. Nek saya orang hijau mikir. Lu nanti nek gini jadi gini gimana? Nek gitu jadi gini gimana? Gak ngambil-ngambil keputusan, saya sudah diambil saja, nanti apa kata nanti dihadapi katanya begitu. Saya dilatih untuk itu, dan saya dijadwal. Hari ini telepon jemaat yang ini, telepon jemaat yang ini, langsung saya di planning, saya katakan bantu saya katakan untuk saya responding, supaya saya tidak terlalu hijau, karena saya 6 tahun itu dengan kesendirian saya membesarkan 2 anak saya. Saya jadi egois banget, saya merasa ya semuanya karena saya sendiri. Tetapi setelah ada pasangan itu berbeda jauh. Dan sampai hari ini saya belajar tuh sampai hari ini belajar untuk saya bisa harmoni, itu kadang harus ada yang maaf, yang harus saya korbankan. Harus saya korbankan. Demi apa? Pasangan. Demikian jemaat. Kalau jemaat kepingin harmoni kadang maaf, usulan kita kadang sepertinya ini bagus, tapi kadang maaf tidak harus terlaksana. Ya enggak apa-apa. Setuju katakan amin. Ada banyak di gereja-gereja ini masalahnya ini sangat banyak kita jumpai. Hanya karena pendapatnya enggak diperhatikan, sepertinya enggak diperhatikan. Diterima tapi enggak dilakukan memang. Ya dengan alasan beberapa hal, tapi dia enggak bisa terima, keluar gereja. Dan saya banyak layani yang seperti ini yang di Pandaan saudara. Dan saya katakan, no ini bukan prinsip balik, saya katakan. Saya mau balik ke gerejamu, saya katakan. Mau pindah ke kami, saya tanya masalahmu kenapa gini-gini. Oh enggak apa-apa, berarti kamu balik aja. Hanya masalah pendapatmu enggak diterima saja.
Lalu yang kedua, lifestyle daripada kerajaan Kristus, victorious, jaya. Hanya milik orang yang mau masuk gelanggang pertandingan. Pemenang itu harus masuk pertandingan. Juara harus masuk pertandingan. Ya, perlombaan. Kalau kita tidak mau masuk dalam perlombaan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Lalu ini juga didapat dari kesediaan untuk melatih diri, bukan jalan pintas, bukan dengan cara curang. Jadi memang harus berlatih untuk mempersiapkan satu kemenangan. Lalu bukan untuk dilihat dari hasil akhir saja, tetapi proses. Demikian juga hidup kita. Jangan minta yang instan, saudara. Hari-hari ini memang kita disodorkan semua serba instan. Bahkan sampai pernikahan-pernikahan yang instan. Loh benar saudara, ada yang mau konseling dengan saya, dia hubungi saya dari keluarganya. Saya katakan, karena jemaat saya punya keluarga, saudara mau menikah, suruh saya memberkati. Saya tidak seberapa kenal, saya tanya, kamu kenalnya berapa lama? Tapi saya ngomong, saya tidak bisa cepat. Saya butuh 4-5 bulan untuk saya konseling kalian. Lama banget, nek bisa bulan depan. Oh maaf, saya tidak bisa, saya ngomong begitu. Ya maaf, monggo di tempat yang lain saja, saya ngomong begitu. Lah pernikahan mau konseling cuman cepet-cepetan. Nah ini kamu pernikahan untuk seumur hidup Lah mau dipersiapkan bagaimana? Kamu bangun rumah itu loh, fondasinya aja butuh berapa lama? Saya katakan seperti itu. Nah kamu mau bangun satu bangunan sepanjang hidupmu, kamu mau pasang fondasinya hanya cuma 1 bulan, saya ngomong begitu. Ya jelas roboh, tidak kuat fondasinya. Saya tidak berani, resikonya juga ke saya. Saya juga merasa berdosa. Kalau saya menyetujui kamu, karena saya tidak bisa bangun dasar yang kuat. Saya berarti mengizinkan kamu membangun rumah tangga dengan dasar yang tidak kuat. Saya menjerumuskan kalian, saya minta maaf. Lebih baik jangan. Itu saran saya, kalau mau ikuti saya. Selama 5 bulan ini saya akan train kamu. Saya akan latih kamu, saya akan pantau kehidupanmu. Saya katakan seperti itu. Tidak mau, ya sudah. Sampai seperti itu. Hari-hari ini ditawarkannya seperti itu. Jangan, dan juga yang kata kemenangan itu melihat kegagalan hanya sebagai bagian dari proses. Jadi orang yang menang itu tidak pernah takut gagal. Amin. Gagal itu biasa. Orang yang gagal itu kalau dia gagal, dia tidak bangkit kembali, itu orang gagal. Tapi kalau kita gagal, tapi bangkit kembali, itu bukan orang gagal saudara. Bukan. Makanya saya katakan tetaplah bangkit kembali. Selama kamu masih punya harapan di dalam Tuhan, pasti punya harapan. Tetaplah bangkit. Seberapapun dalam kegagalanmu, tetap bangkit. Dan saya melihat banyak yang kami layani saat kami di Rockman Ministry, saya melihat banyak sekali, bahkan mereka maaf, sudah bercerai. Dan mereka rujuk kembali. Wow, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, jangan lihat kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Tidak. Lalu yang ketiga, glorious. Bukan hanya masalah penghargaan dari manusia, tetapi yang terpenting dari Tuhan. Nah ini yang kita kejar bulan ini. Sebenarnya kembalikan seluruh kemuliaan hanya kepada Tuhan. Otomatis kemuliaan itu kita terima. Dengan sendirinya. Tapi jangan jadikan motivasi untuk kita terima kemuliaan. No. Tapi kemuliaan kita harus kembalikan. Karena memang Tuhan hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Lewat kehidupan kita, gereja kita. Tidak usah bangga dengan gereja. Sekali lagi. Tidak usah bangga dengan nama gereja. Saya katakan. Yang terpenting apa? Muncul sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Otomatis orang akan melihat. Loh, saya sering kali ngomong sama jemaat, kamu tidak perlu repot-repot, harus kamu cerita bagaimana pelayanan kita, tidak perlu. Mereka pasti lihat kita kok. Loh ya, orang-orang lain itu memantau kita tidak secara langsung, tapi mereka mantau saudara. Di bulan Desember kemarin saya terima telepon dari seorang, dulunya memang dia pengurus kami. Lalu dia memutuskan untuk pindah karena memang saya mengambil keputusan untuk kami pindah di ruko dan kita harus cicil ruko. Dan memang ruko kami memang agak ke samping ya, enggak di tengah-tengah kota. Memang ada di jalan, bukan jalan provinsi tetapi di jalan kabupaten. Memang di daerah-daerah industri.
nggak setuju dengan keputusan saya. Lalu dia memutuskan untuk, saya katakan ya enggak apa-apa bagi kami kalau menurut kamu enggak setuju, tapi tetap ini visi yang saya percaya ini yang dari Tuhan. Akhirnya dengan perbedaan itu dia meninggalkan kami, tapi dengan baik. Saya katakan, saya lepas kamu dengan berkat. Saya katakan, kamu tetap anak rohani saya. Apapun masalahmu dalam keluargamu, nek kamu percaya dengan saya untuk bisa bantu, datang ke saya akan bantu kamu. Saya katakan begitu. Akhir Desember saudara, iya awal Desember, telepon saya saudara. Dia ngomong, Koyo, aku mau balik, gak apa-apa. Siapa sing pernah ngelarang aku loh, buat aku kamu tetap anakku, saya katakan seperti itu. Balik saya ngomong begitu, Januari Koyo. Kenapa? Dia lihat kami saudara. Saya tahu dia pantau perjalanan kami selama 2 tahun lebih, 3 tahunan. Waktu kami ngambil ruko, bisa jalan enggak gitu loh. Awalnya dia tantang, gak kira gak ada sing mau di situ. Itu tempat sepi, daerah pinggiran, daerah industri katanya begitu. Setelah dia lihat bagaimana pelayanan kami, saya percaya ini Roh Kudus yang kasih hikmat. Tapi saya ngomong, ya puji Tuhan, Tuhan celikkan mata rohaninya, kan begitu. Dia melihat, dan akhirnya dia memutuskan nanti tanggal 1 katanya nanti sama-sama ibadah. 1 Januari katanya hari Minggu di awal tahun. Oke silakan, aku ada pengurapan, saya datang, saya katakan begitu. Kenapa? Mereka menantikan sesuatu dari gereja. Tanpa saya nginjili, tanpa saya besuki terus, enggak. Mereka lihat sesuatu yang terjadi di tempat ini. Mereka melihat dan mereka katakan, aku mau ikut kamu. Hari-hari ini gereja Tuhan dipersiapkan yang seperti itu. Tetapi bukan berarti jemaat nggak perlu PI-nya. Tetap saudara mau ke rumah sakit yang mendoakan terus jalan. Tetapi saya katakan cara Tuhan itu luar biasa. Di saat kita mempermuliakan Sang Raja, otomatis surga intervensi kepada gerejanya. Sebab itu dasar daripada pengajaran dan tuntutan kerukunan ini adalah hidup Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri sudah memberi contoh. Di Roma 15 ayat yang ketiga dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus pun mengalami yang sama. Dan juga di Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah saja menerima kita apa adanya, masa kita tidak bisa menerima saudara-saudara yang lain? Sekalipun maaf ada banyak perbedaan. Tidak mudah memang, saya katakan tidak mudah. Maaf dari suku, ras, golongan saya tidak membedakan itu. Tetapi untuk jadi satu ini tidak mudah. Karena apa? Punya prinsip-prinsip hidup yang berbeda-beda. Gak apa ya, yang sudah diajarkan dari orang tua masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan dari orang untuk jadi satu dan menerima prinsip orang lain ini memang sekali lagi tidak mudah. Tetapi Yesus sudah jadi teladan, terima semuanya. Supaya apa? Jadi satu. Jadi satu bukan jadi sama. Jadi satu ini berbicara perbedaan tapi jadi satu. Nah, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh gereja untuk menciptakan sebuah kerukunan? Yang pertama, cepat. Roma 15 ayat yang ke-1. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini loh sing sulit saudara. Iya loh, kalau pepatah berkata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gereja Tuhan harus punya kultur yang seperti ini. Kulturnya kerajaan Kristus. Tidak ada yang merasa, ini jemaat mula-mula. Ya, keteladanan cara hidup mula-mula. Di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kalau di dalam terjemahan baru itu perikopnya cara hidup jemaat. Di Kisah Rasul 32 sampai 37 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan orang percaya saling berbagi harta mereka. Jelas saudara. Saling berbagi harta mereka. Wow. Harta lu. Harta ini berbicara apa? Jelas saudara. Materi. Ini yang hari-hari ini sulit untuk dilakukan. Seperti jemaat mula-mula.
Ayat 32 dikatakan, seluruh kelompok orang percaya sehati sejiwa. Oh ini, tidak seorang pun merasa bahwa harta miliknya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang mereka miliki masing-masing digunakan untuk kepentingan bersama. Wow, saya katakan, ini nih, sekarang, jemaat sekarang, sulit dijumpai jemaat yang seperti ini saudara. Tapi ini jemaat mula-mula loh. Kita harus belajar dari jemaat mula-mula mau tidak mau. Supaya apa? Ada kerukunan. Lalu 33, dengan kuasa besar rasul-rasul memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Dan Allah terus menunjukkan betapa besarnya kebaikan hatinya kepada semua orang percaya itu. Pada waktu itu tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Tidak ada yang berkekurangan. Kenapa? Karena seringkali salah satu dari mereka yang memiliki ladang atau rumah menjual miliknya itu dan membawa hasil penjualannya untuk diserahkan kepada rasul-rasul, lalu uang tersebut dibagikan kepada anggota mereka yang membutuhkan. Wow. Hari ini ada yang siap untuk jual rumah, tanah, dibagi-bagikan kepada jemaat. Sangat sulit dijumpai. Dan ini gaya hidupnya, ini lifestyle-nya jemaat mula-mula. Lalu 36, salah seorang yang melakukan adalah Yoses, keturunan suku Lewi dari Pulau Siprus. Rasul-rasul memberi nama baru kepadanya, yaitu Barnabas, yang berarti orang yang menguatkan orang lain. Barnabas menjual ladang miliknya lalu membawa dan menyerahkan uang penjualan ladang itu kepada rasul-rasul. Sekali lagi, yang pertama, kerukunan itu berbicara bagaimana kita saling menanggung beban sesama kita. Oke lah, kalau kita se-ekstrim ini hari-hari ini memang sulit. Tapi minimal pedulilah orang-orang di sekitar saudara, khususnya jemaat di tempat ini. Sudah deh, tidak usah beda-bedakan. Kami pun saudara, hari-hari ini saya sudah canangkan. Diakonia harus setiap bulan keluar uang, saya katakan seperti itu. Kami beri untuk jemaat yang harus beasiswa. Ada beberapa anak kami beasiswai setiap bulan. Dan ini sudah berjalan 3 tahun lebih. Lalu kita juga setiap bulan ini 2 tahun lebih kita diakonia. Kami pakai bagi sembako. Bukan hanya kepada jemaat kami, ya orang penjaga ruko kami bagi saudara, kami kasih saudara, kami berkati mereka. Kami keluarkan dana untuk itu, karena kami tahu kita belajar untuk menggenapi firman, gaya hidupnya sekalipun memang tidak besar. Saya katakan ini dibandingkan jemaat mula-mula jauh sekali. Ini cuma seperberapanya, kecil banget. Tapi kami belajar untuk setia, kami taat, diakonia harus keluar saya katakan. Gak bisa enggak, gereja harus memberkati, saya katakan seperti itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini gereja enggak kekurangan. Gereja Tuhan tetap Tuhan cukupi sampai hari ini. Haleluya. Nah, kultur saling menolong dan menanggung beban dalam gereja ya dan meruntuhkan, ini dapat meruntuhkan. Sekali lagi, kerukunan ini kalau kita memang komitmen mau melakukannya, itu meruntuhkan semua gap, saudara. Tapi dimulai dari keputusan diri sendiri mau hidup rukun atau tidak. Masalahnya gitu. Karena jemaat ini berbicara komunitas, tidak satu orang. Dan ini jadi kendala yang besar saya katakan. Tapi saya berdoa di tempat ini tidak seperti itu. Jemaat-jemaat di tempat ini menyediakan diri untuk apa? Hidup rukun. Itu memang harus runtuhkan semua gap-gap yang ada. Tidak usah pandang siapa lu, siapa gue. Tidak saudara. Kesusahanmu ya kesusahan saya, harusnya begitu. Masalahmu ya masalah saya. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Dan itu yang sedang kami bangun kultur kami, yang di Pandaan memang tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan kami yang di Pasuruan pun, saya sudah ajarkan mereka. Dan saya melihat di Pasuruan ini jauh lebih kelihatan buahnya. Wah mereka luar biasa saudara. Ini karena memang, ini masih 2 tahun yang Rock Pasuruan. Ya, ini kulturnya saling, dan saya melihat ada banyak gap-gap. Tapi yang mereka berlebihan, mereka berusaha apa?
investasi apa? Belikan bakul rombong. Untuk dikerjakan, ayo jualan. Ada yang naik sepeda motor, dibelikan saudara peralatannya. Luar biasa. Anda tidak mengeluarkan uang. Luar biasa Pasuruan ini saya melihat. Dan ini sekarang kita sedang rintis yang digrati. Jadi saya setiap Rebu itu saya komselnya langsung 3 kali. 3 kali itu langsung jadi jam 3, jam 5 sama jam 7. Jadi saya melayani setiap Rebu komsel yang di daerah Pasuruan dari Grati, lalu ke pinggiran Pasuruan, daerah Rembang, lalu yang di kota Pasuruannya. Sudah kalau hari Rebu saya dari siang sampai malam jam 11 sampai rumah. Tapi saya dengan sukacita karena saya tahu saya menabur di sana. Ya sebentar lagi saya berdoa Tuhan Grati tahun depan itu bisa. Karena Grati memang masalahnya banyak. Di situ banyak anak-anak Tuhan yang maaf, mereka sudah tidak ke gereja semua. Saya ditunjukkan ini loh keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Saya katakan ayo kita doakan mereka. Sudah lama tidak pernah gereja, puluhan tahun. Saya katakan wah ini sayang sekali. Saya katakan seperti itu. Dan tidak banyak gereja mau jamaah itu. Dan saya katakan kita akan garap gratis, saya katakan seperti itu. Tapi bayar harga. Tapi saya tahu lewat kerukunan yang di Pasuruan kita saling support saudara. Saya melihat mereka mau aja sudah ayo gitu. Sudah yang berkelebihan mereka tabur belikan untuk usaha pekerjaannya. Wah luar biasa, luar biasa. Itu mulai kelihatan saudara. Sebab itu saya berdoa di tempat ini juga seperti itu. Yang kedua sekarang, bagaimana gereja harus bisa hidup rukun, itu dikatakan orientasi hidup jemaat seharusnya tidak berpusat kepada yang menguntungkan diri sendiri. Sudah, stop. Dalam kita melayani Tuhan, dalam satu komunitas, jangan cari keuntungan diri sendiri. Keuntungan gak berbicara soal jen, gak berbicara soal duit, enggak. Tapi keuntungan hal-hal yang lain. Supaya apa? Supaya aku lebih tampil, supaya aku lebih terkenal, supaya aku lebih dapat kepercayaan. Hati-hati yang seperti itu. Nek kita punya motivasi, nah ini gereja Tuhan, karena komunitas itu pasti akan ada yang seperti itu. Tetapi saya percaya kalau dari kultur dari yang lain, itu bisa menerima satu dengan yang lain. Otomatis orang yang seperti ini jadi gak enak sendiri nantinya saudara. Karena apa? Budayanya itu bisa terima dengan apapun. Bahkan kalau kami di Pasuruan saudara, sederhana sekali saya katakan kalau komsel enggak usah siapkan apa-apa. Kami yang bawa aqua, saya ngomong seperti itu. Kita pengurus bawa aqua ke sana. Jangan memberatkan karena banyak dari mereka dari di bawah, kalangan yang di bawah saudara. Tapi kita tetap layani. Dan di situ dia berkata, saya mengucap syukur saya diterima dengan baik. Saya katakan ya jelas dong. Kamu keluarga kami, saya ngomong seperti itu. Dan senang sekali saudara. Senang sekali. Dan kita tidak cari keuntungan di sana. Dan saya sudah tanamkan mereka, kita di sini cuma mempermuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan. Yang mau saja, yang tidak mau jangan, saya ngomong seperti itu. Yang di Pandan juga saya tantang seperti itu saudara. Sudah, stop dengan cari keuntungan diri sendiri. Roma 15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetapi berusahalah untuk menyenangkan satu sama lain sehingga kalian saling menolong dan menguatkan. Jadi tidak ada embel-embel, tidak ada udang di balik bakmoe. Ya, kita nek bantu dengan segenap hati. Saya jangan jumpai kesandung banyak jemaat meninggalkan gereja hanya karena apa? Dia tak bantu lu malah gak mau ngajeni aku katanya begitu. Wah nek bantu punya embel-embel seperti itu jelas kecewa sudah. Jelas kecewa, saya katakan, nek bantu ya bantu, saya selalu ngomong, nek bantu jangan mikir balik, saya ngomong begitu. Apalagi soal duit, saya sudah ngomong, kalau bisa jemaat nggak ada yang namanya utang. Jadi kalau ada yang membutuhkan, bantu bukan hutang. Saya ngomong begitu. Dia ngomong janji dibalik sudah itu
penawarannya saja, saya ngomong begitu. Nanti kenyataannya ndak akan, makanya aku udah siap, saya selalu ngomong, nek bantu ya bantu, jangan mikir balik, supaya kamu ndak kecewa. Kalau kamu ndak punya uang, iya ndak apa-apa ngomong nggak punya uang seberapa, ya itu bantuan, saya ngomong begitu. Ya toh nggak peduli, nggak banyak, nggak apa-apa, tetap dibantu, saya ngomong. Sekalipun maaf, jumlahnya ndak besar, tetap dibantu, supaya kamu ndak kecewa nanti. Saya selalu ngomong begitu. Nek kita punya embel-embel untuk kepentingan diri sendiri, maaf, orang yang cari keuntungan diri sendiri itu orang yang egois. Nah, tingkat kedewasaan kita itu diukur dari apa? Keegoisan kita. Semakin orang ini dia punya empati yang besar tanpa memikirkan diri sendiri, ini orang yang dewasa rohani. Tetapi orang yang membantu kepingin dapat sesuatu, ini orang yang egois. Ya, gereja tidak akan pernah bisa yang namanya mempermuliakan nama Tuhan kalau orang-orang di dalamnya, maaf, komunitas di dalamnya itu isinya orang-orang yang egois. Jelas, wis lah. Ini nanti gontok-gontokan saudara. Saing, oh dia naik mobil ini, aku bulan tahun depan ganti mobil. Lebih hebat lagi, lebih hebat. Nah, saingan seperti itu nggak ada habisnya. Dan itu sumber masalah. Oh ya, lo bener. Kadang ada juga saudara jemaat yang memperhatikan lo penampilan lo. Sampai kadang ada yang ngomong, "Loh Koyo, ini kan sudah dipakai bajunya bulan lalu." Saya pikir, ngapain kau? Dia memperhatikan baju saya. Aduh, lu ada lu nggak taunya jemaatnya seperti itu. Ya nggak tahu, itu di Pandaan, nggak tahu di sini saudara. Saya percaya nggak ada di sini. Itu tadi nggak ada yang, oh enggak, ini baik-baik saja. Ya, nah, jemaat maunya minta diperhatikan, minta diutamakan, minta dilayani, dihargai. Maaf, jemaat yang seperti ini sulit untuk bisa jadi solid dalam arti rukun. Tak bisa, sorry. Dan kalau ada di antara saudara seperti ini, masuklah dalam proses saudara. Pasti saudara diproses di tengah-tengah orang-orang yang rukun. Iya, orang-orang yang rukun sudah tidak bingung dengan begitu, sudah tidak bingung penghargaan, nggak bingung perhatian. Waduh Pak Sugiarto, aku minggu nggak datang, nggak ditelepon. Bapak nggak ditelepon, nggak teko nang gereja katanya begitu. Ada jemaat Pandaan seperti itu saudara. Dan moto kita dalam melayani, we help you to fulfill your destiny. Ini moto dalam pelayanan kita. Oh sebab itu tidak ada yang namanya kita minta dilayani, no. Setuju katakan amin. Gereja yang dewasa itu tidak minta dilayani, tetapi gereja yang dewasa itu melayani. Coba bayangkan kalau gereja jemaatnya 10 atau 100 katakanlah, tapi pelayan Tuhannya 100 melayani semuanya. Oh powerful. Nah iya, oh, Pak Sugiarto tidak usah bingung. Nanti ini ada PR yang mau dikerjakan. Oh saya aja Pak, saya langsung semuanya begini. Iya toh, gak bingung kita gembalanya. Bukan berarti kita tidak kerja, ya kita tetap pasang badan kalau ada apa-apa. Seperti yang di Pasuruan, saya mengucap syukur. Saya katakan jalan, ada apa-apa saya yang maju ke depan, saya ngomong begitu. Ya selama tetap koordinasi dengan saya, kamu mau kemana harus ngomong sama saya ngomong go. Nah, puji Tuhan saudara, mereka merambah luar biasa. Nah semakin dewasa, rohani kita seharusnya semakin kita memikirkan kebaikan dan kemajuan orang lain yang ada di sekitar kita. Juga khususnya komunitas kita, gereja. Karena kita berbicara tentang gereja. Lalu yang ketiga, untuk menciptakan kerukunan. Yaitu kerukunan terjadi pada saat kita merelakan diri menerima orang lain dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Ini gambaran seperti suami istri saudara. Ya, kalau jemaat juga punya kedewasaan rohani, bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang lain. Saya percaya komunitas di tempat ini, jemaat di tempat ini, GBI Rock Malang, saya percaya dikatakan disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Setuju katakan amin. Kenapa? Ada kerukunan di tempat ini. Tidak lihat kekurangan, tidak lihat kelebihan. Diterima semuanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan yang sing enak melo aku, sing gak enak melo awakmu. Ya jangan saudara. Iya, enggak. Di sini kita terima semuanya dengan kekurangannya. Loh maaf, kami pun di Pandaan juga melakukan yang sama. Tidak mudah. Sampai orang ngomong, ngapain Koyo? Orang itu si ada di grupnya gereja. Saya katakan, saya terima dia apa adanya.
Saya tetap berdoa, satu saat siapa tahu dia bertobat. Saya sudah ngomong, karena dia bermasalah dalam keluarga. Maaf, kawin cerai saudara. Berapa kali kawin cerai saudara. Tapi saya katakan, saya berdoa untuk kamu. Stop dengan itu. Kamu terus-teruskan, kamu yang rugi. Saya ngomong begitu. Akhirnya dia yang tapi dia tetap ada di grup. Saya katakan, delete aja. No, saya katakan begitu. Biar dia lihat kultur kita, pembicaraan kita, kekompakan kita, kerohanian kita. Bagaimana jemaat yang suka share firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat firman. Nah, dari situ ini dengannya dia akan kembali nanti tanggal 1 saudara. Orang ini saudara. Saya tidak tahu, ini dengarnya saya seperti itu. Dia mau kembali. Saya tetap welcome saya katakan. Karena gereja itu rumah sakit, tempatnya orang-orang sakit. Bukan orang-orang yang sembuh saya katakan. Saya harus terima dia apa adanya. Dengan segala kekurangannya. Banyak ngomong, wong iku maneh wong ngomongnya negatif saudara. Wis koyo kan wis tahu seperti itu orangnya. So what? Ya orang yang seperti itu yang butuh Tuhan untuk dipulihkan, saya katakan seperti itu. Masa gereja mau mengeksklusifkan diri, nggak terima pasang pelang, nggak terima jemaat yang bermasalah ini, kan enggak toh. Saya ngomong begitu. Ya dia makanya jemaat, saya katakan enggak. Kita tampung semuanya, kita mau bina. Nggak tahu kalau Tuhan izinkan dibina di sini, ya nanti Tuhan yang binasakan, dia nggak mau dibina. Kan bukan saya toh, iya toh. Bagian saya cuma layani dia dengan yang terbaik. Terima dia dengan segala kekurangannya. Dan terima dia itu di Roma 15 ayat yang ke-7. Terjemah sederhana Indonesia dikatakan. Jadi karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya. Hendaklah kalian juga saling menerima sesama saudara-saudari seiman. Supaya Allah dimuliakan. Dengan kita menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan orang lain di komunitas kita, otomatis kita sudah dikatakan mempermuliakan Allah. Glorify the King. Dimulai dari komunitas kita lebih dulu. Terima mereka apa adanya. Jangan dikucilkan, jangan dipojokkan, jangan dihindari. No, saya katakan. Dan saya belajar untuk itu. Tidak mudah. Itu pun aja masih ada yang miring. Oh yo, Papa pro dengan orang-orang itu aja. Saya katakan, karena dia butuh fokus. Saya layani, saya katakan. Kalau kamu memang perlu ngomong sama saya akan layani kalian. Saya ngomong begitu. Saya siap melayani kalian dengan yang terbaik, saya katakan seperti itu. Itu mah tetap aja saudara. Tapi untuk menerimanya memang tidak mudah. Nah, belajar dari Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan. Bahwa kehidupan kita bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Supaya Bapak dipermuliakan. Sekalipun harus melalui proses. Saya percaya kerukunan ini tidak instan, tidak semudah membalik tangan, tetapi ada harga yang mahal harus dibayar. Tapi saya berdoa jemaat di tempat ini, hidupi nilai kerukunan ini. Memang berbeda-beda, tapi bisa menerima, saling melengkapi, saling menolong. Saya percaya tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Apapun yang jemaat ini rencanakan, Tuhan ngomong, ada kerukunan. Menara Babel aja jadi kok. Apalagi gereja yang sebelah. Setuju katakan amin. Wah ini kabar baik luar biasa. Natal ini sudah dipakai saudara ya. Itu akibat kerukunan saudara. Semakin saudara rukun, semakin disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Suami istri rukun saja. Maaf rukun. Rukun bukan berarti maaf. Seperti artis, nek gak enak tak simpen wis pokok jaga rukun. Enggak loh saudara, tetap harus diselesaikan. Supaya apa? Benar-benar kita menerima pasangan kita apa adanya. Jangan masih simpan sakit hati. Saya pun juga belajar seperti itu. Saya ngomong sama istri, nek gak enak ojo menengan loh. Karena kami sudah komitmen. Nek kita lagi gak enak hati, hari ini harus selesai. Sampai malam gak boleh tidur saya ngomong. Harus diselesaikan. Komitmen kami seperti itu sampai kadang jam 12 malam. Pada saling egonya saudara. Tidak mau minta maaf lebih dulu. Ya sampai istri saya ngomong, sorry yang baru saya. Kadang ya saya juga loh saudara. Saya yang minta maaf juga loh saudara. Ya mungkin
dia yang lebih sering sepertinya. Nah, tapi itu penyelesaian. Tapi selesai, rukun lagi, murni, selesai saudara. Jangan yang cuma di luar saja. Seringkali jemaat itu apa? Cuma yang di luar, oh ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi hati si pedodok, masih mangkel, itu salah saudara sendiri. Maaf saya harus ngomong. Saudara, maaf. Kadang seringkali kita ini simpen sampah, berharap orang lain yang mati. Minum racun, orang lain yang mati. Enggak bisa. Kalau saudara minum racun, saudara pasti mati. Demikian juga sakit hati, saudara minum racun namanya. Harusnya apa? Diobati dengan apa? Minta maaf. Mintalah maaf, diselesaikan. Itu obat yang paling manjur. Sudah deh. Enggak usah namanya gengsi. Enggak usah namanya merasa aku yang benar. Ya, karena kita didulas bukan soal benar atau salah. Tapi respon kita harus benar. Responnya sesuai firman Tuhan. Yesus yang tidak salah dipersalahkan kok. Tuhan masih bisa mengampuni mereka. Ya harusnya kita melakukan yang sama. Sama-sama kita bangkit berdiri.